Jadi malam hari ini kita ingin menegaskan beberapa hal yang sempat kita bahas dengan Mbah Urip kapan hari tentang sugesti, Mbah Urip. Iya. Banyak yang sudah membuktikan ya ternyata kekuatan sugesti. Iya, banyak. Bisa diceritakan, Mbah Urip? Bisa diceritakan, dan banyak sekali Mas itu tentang sugesti. Dan yang datang ke sini karena melihat ngaji rosonya Mas Indra, dia datang ke sini tanya masalah tentang sugesti. Nah, dia tanya, Mbah, gimana untuk mensugestikan saya punya penyakit dan punya keluhan macam-macam, saya mau pergi ini, pergi itu. Jadi itu dia tanya seperti itu, terus saya jawab. Dan gini Mas, tentang sugesti, kita kalau mensugestikan sesuatu itu, kalau kita masih di dalam sugesti itu masih tergabung dengan pikiran, maka sugesti kita kurang kuat. Jadi kalau kita sudah betul-betul mensugestikan sesuatu, itu harus antara batin dan pikiran itu lepas. Dalam arti lepas, kita tidak usah punya pikiran kok dang ini, dang gitu, dang gini, dang kok dang iki aku sugesti ini, kok dah terjadi gini, itu tidak usah. Keraguan maksudnya, kalau kita bersugesti, kalau kita masih punya keraguan, jadi lebih baik tidak dilakukan. Karena sugesti itu betul-betul mantap, dimantapkan ke dalam batin ya Mas ya. Kalau tidak dimantapkan, misalnya kita mensugestikan saya tuh punya penyakit, dan penyakit saya ini katanya dokter, katanya orang itu saya dilarang makan ini. Kalau nanti makan ini bertambah parah penyakitnya. Ternyata di dalam sugesti, dan kita loss, terus kita mensugesti, saya pasti sembuh dengan penyakit saya ini. Banyak yang berhasil, Mas. Ada salah satu sahabat dekat saya, Mbah, sempat jadi kru juga, cuman sekarang dia berdiri sendiri ya. Divonis sama dokter itu jantung sama gagal ginjal, Mbah. Iya. Terus dia hanya belajar sugesti aja, uang sudah nggak punya. Yakin aku bisa sembuh tanpa harus ke dokter. Iya, betul. Dek saiki luar biasa ya. Betul sekali, dan itu juga tidak satu dua orang, banyak sekali. Dan yang datang ke sini juga banyak masalah belajar sugesti itu. Jadi ada lagi yang dia itu betul-betul jatuh dalam usahanya, dan dia itu di dalam lingkungan kampungnya itu kamu gini-gini, tapi dia langsung datang ke sini. Tadinya datang ke sini minta didoa nih, di ini embel-embel gini. Saya hanya bilang satu cara, kalau kamu ingin bangkit dari keterpurukan kamu atau kegagalan kamu harus bersugesti bahwa saya dengan usaha yang masih ada itu saya akan bangkit lagi. Itu saja saya suruh bersugesti. Jadi mensugestikan, pokoknya saya bangkit seperti dulu lagi, dan buang rasa pikiran-pikiran yang benci dengan orang yang itu, buang semua. Itulah cara bersugesti. Jadi harus betul-betul yakin bahwa saya akan bangkit lagi. Alhamdulillah sekarang mulai naik lagi. Nah, iya. Mbah Urip kan apalagi kalau di bulan-bulan kayak gini kan laki-laki panggilan ya. Iya, laki-laki panggilan di sana. Ngalor ngidul saya. Kebanyakan kayak orang punya Mbah, punya hajatan, hajatan, menantu, menghitankan gitu. Itu sebenarnya disuruh apa sih, Mbah? Nah, saya begini ya, saya didatangkan di tempat itu biasanya orang Jawa itu selalu identik dengan hitungan dino, hitungan hari gitu ya. Oh, kalau harinya ini nggak baik, kamu harus dengan hari ini yang baik. Sebenarnya hari itu semua baik, Mas. Tinggal perasaan atau pikiran orang, dan kembali lagi ke sugesti tadi. Kalau kita betul-betul yakin bahwa hari ini untuk saya bikin punya hajatan, saya mau menantu, kalau saya betul-betul bersugesti bahwa ini nggak ada apa-apa dan tidak timbul sesuatu apa, ya juga tidak ada apa-apa, Mas. Tapi kalau dia ragu, kalau hari ini jadi sugestinya kurang matang, akhirnya ya terjadi. Dan sebenarnya keterbalikannya di situ. Dia harusnya mensugestikan bahwa dia punya hajatan dengan hari Senin Pahing, ibaratnya umpama Senin Pahing, wah Senin Pahing nggak baik, ini yang lebih baik adalah Selasa Kliwon, tapi dia tetap menggunakan hari Senin Pahing, tapi dia
nggak betul-betul yakin bahwa hari itu tidak akan terjadi apa-apa, tapi dia keterbalikannya, jadi akan timbul sesuatu kayak gitu. Nah, itu juga dari pikirannya sendiri sebenarnya. Ini menarik sekali. Dan mungkin di dalam batinnya Mbah Urip, ini jane opo to, ngene iki dianu wonge dhewe ya iso nek wong percaya diri yo ngoten nggih Pak. Iya. Nah, tapi saya kalau nanti seperti itu nglarakno ati, nglarakno ati wong kan. Dekne ngerti dijaluki ngono wae kok kan gitu. Tapi tetap pakai sarono nggak? Sarono itu tetap. Yang namanya orang Jawa dulu ya. Orang Jawa iya. Jadi orang Jawa harus ada kembang, harus ada, kalau misalnya yang punya gawe ini orang Bejagung, ya juga kita harus mengambil air dari Bejagung, gitu dari sumber Bejagung itu. Jadi biar yakin sebenarnya. Yakin dan bersugesti kita nanti punya gawe itu diberkahi oleh Mbah Buyut atau Danyang. Dan di sini orang-orang banyak yang salah kaprah. Ya, orang itu menganggap bahwa Danyang atau Mbah Buyut itu adalah apa? Istilahnya itu jin atau apa, itu tidak masuk sebenarnya. Mbah Buyut atau Danyang adalah orang yang dulunya itu istilahnya yang bubak desa di situ, yang membuat awal dari desa itu yang namanya Danyang. Ya, teman-teman yang TikTok, saya hadapkan ke kursi dulu sambil nunggu rokoknya Mbah Urip. Oh iya. Kau apa kenapa Mbak? Dapat peringatan ya. Iya. Nah, terus ngeten Mbah, nopo? Kadang ya, yang namanya orang sudah jadi tradisi ya. Iya. Tradisi setiap punya hajatan mesti mendatangkan orang yang dianggap sepuh. Iya. Untuk kemudian pagar, terus kemudian apalagi ya mungkin tambak udan. Ngoten nggih Mbak? Iya, betul. Nah, ternyata Mbak, kesimpulan saya tidak ada satupun orang tua yang benar-benar ampuh soal tambak udan. Iya, betul. Ngoten nggih, Pak? Iya, mau kita ndak punya kerannya kok. Kalau kita punya kerannya aja udan, kerannya tak matikan sudah nggak hujan kan. Yang punya kerannya. Itu sebenarnya gimana, Mbak? Kembali ke sugesti lagi atau? Iya, jadi itu hanya gini Mas ya. Kita itu hanya misalnya disuruh apa? Disuruh misalnya tambak udan gitu Mas ya. Kita itu hanya di situ kita berdoa. Nah, berdoa mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Nah, itu kembali lagi kita bersugesti, mudah-mudahan saya yakin hari ini tidak terjadi hujan kan gitu. Toh kalau hujan nanti biar hujan di sana-sana kan gitu orang Jawa. Jadi tidak harus iki ora hujan tak tambak itu. Jadi saya ingin mengeklirkan gini, tidak ada satupun manusia yang benar-benar sakti bisa memberhentikan hujan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Mbak ya. Sengono kadang ya kebetulan atau apa gitu ya, Mbak ya. Kalau jujur seperti itu ya, Mbak. Iya, kalau dia bisa menghentikan hujan berarti dia bisa menghentikan bencana ya. Kenapa ya kalau dia bisa mengendalikan hujan, bisa mengendalikan angin, tapi kok dia nggak bisa mengendalikan bencana? Itu. Saya senengnya Mbah Urip tuh gitu. Belak-belakan nih Bang. Iya, belak-belakan. Oke, Mbah, akhir-akhir ini ada sosok wanita yang bernama Dewi Bulan. Jadi dia itu sampai melarikan diri ke Amerika, Mbah. Dan selalu menghujat dan menghina orang-orang Islam. Menghina nabinya orang Islam, menghina ketua MUI, ketua MUI di borokannya dibongkar segala macem. Alasannya karena katanya oknum-oknum di orang Muslim juga melakukan hal yang sama terhadap kaum minoritas orang Kristen yang ada di Indonesia. Alasannya begitu. Jadi ini bertengkar soal kepercayaan dan agama. Nasihatnya Mbah Urip seperti apa biar kita nggak bertengkar terus? Iya, sebenarnya kita itu bertengkar masalah agama dan akidah itu sebenarnya itu sangat nggak benar ya. Jadi sebenarnya kalau masalah dari agama kita Islam, ya kita kalau mengikuti ajaran syariah ya padanya syariah itu, dan kita jangan sampai menghujat yang Islam, menghujat orang non Islam, dan yang non Islam menghujat yang Islam. Itu kan dia sebenarnya kan belum, berarti kalau saya bilang ya, berarti dia tidak bisa memahami tentang apa itu Islam. Kan Islam sendiri kan, Islam sebenarnya kan selamat toh. Nah, selamat, kata-kata selamat itu sebenarnya kan bukan untuk orang Islam tok.
Kan semua orang, semua makhluk. Lah untuk apa kita debatkan masalah kebenaran gini. Yang bisa menjadi kebenaran kan hanya Gusti Allah, hanya yang membuat dunia ini gitu. Kita enggak bisa menentukan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Enggak bisa. Nah, kita manusia dan kita itu titah. Titahnya yang maha kuasa. Nah, kita kan hanya bisa menjalankan apa itu urip. Urip hidup di dunia kan kita hanya menjalankan. Kalau kita hidup di dunia itu menjalankan suatu kebaikan, suatu perbuatan yang selalu bermanfaat kepada orang lain kan ya hanya itu. Jadi kita tidak perlu menghujat. Iya. Jadi kalau misalnya mau nyari-nyari kesalahan, meskipun sekaliber itu ketua MUI, nggak ada manusia suci sebenarnya ya Pak? Nggak ada kan gitu. Kan, jangan selalu menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita begini Mas ya, menurut kita itu benar, menurut kita pribadi benar, oh itu benar, tapi benernya kan gue sopo kan gitu. Kalau menurut kita benar, tapi belum tentu benar untuk orang banyak kan. Maka jangan sampai kita, oh kue salah, kue gak ini salah kan nggak bisa sebenarnya itu. Walaupun di dalam kitab ditentukan kalau ini salah, ini benar kan itu. Nah, yang bisa menentukan itu benar-benar salah dan itu yang benar-benar benar kan hanya Gusti Allah toh, bukan kita yang menentukan. Untuk apa kita menentukan? Kalau kita selalu memvonis orang ini salah dan orang ini salah, maka kita tidak ada tenangnya hidup di dunia. Dan hidup di dunia tidak lama kok. Untuk apa kita selalu menyalahkan orang lain? Gitu. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Iya, sibuk mencari kesalahan orang lain dan menjelek-jelekan orang lain kan gitu. Oke. Mbak Urip, kalau di apa tuh namanya, kita ini kan ketika belajar ilmu Jawa, belajar ilmu tasawuf, terkadang kan sampai pada fase kita disuruh untuk membasuh kaki atau telapak ibu gitu ya. Bahkan ada yang kotoran airnya itu diminum, dipakai cuci muka juga ada, pakai membasuh muka gitu. Itu sebenarnya manfaatnya untuk apa Mbak? Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya hal-hal yang seperti sampai membasuh kaki seorang ibu dan kaki seorang ibu itu kotor itu, kemudian basuhannya diminum itu sebenarnya tidak baik, kan itu kotor. Yang benar adalah ya kita tidak apa-apa membasuh kaki seorang ibu karena itu ibu ya, betul-betul yang harus kita hormati dan kita taati, kita selalu mengikuti petunjuknya dia dan bimbingannya dia kan gitu, karena itu seorang ibu. Nah itu baik, tapi kalau sampai kita mencuci kaki ibu dan kotorannya diminum, dibikin basuh muka, itu terlalu berlebihan Mas. Terlalu over ya? Terlalu over. Jadi sebenarnya tidak sampai seperti itu. Karena di situ juga ada ajaran di dalam petuah ilmu Jawa. Itu kan gini, kamu harus menghormati bapak dan ibumu, dan setelah bapak dan ibumu, kamu harus menghormati atau taat atau sungkem terhadap guru kamu, karena guru kamu adalah yang membimbing kamu untuk ke jalan yang benar, dan kamu bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar kan itu. Tidak sampai kita harus membasuh kaki ya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir nih secara logika ya, untuk sebagai ketawaduan sih bagus-bagus saja ya. Bagus-bagus saja, memang itu bagus. Tetapi kalau setelah mencuci itu terus kemudian tidak berusaha membuat ibunya lega, tenang, bahagia, orang kayak apa-apa, ya terus apa gunanya? Ya, enggak ada gunanya, Kita harus setelah mencuci, setelah apa, kita harus selalu membuat senang kepada ibunya. Sing mau kena nang ibumu iku lho apa? Nah, kan gitulah. Ya Bu, aku mergawe, aku iso ngekeki mau iki kan gitu. Paling tidak kita harus merawat seorang ibu. Jadi kalau orang ibu kayak aku wis dadi pegawai, ibuku tak titip ning panti asuhan ya itu percuma dicuci kakinya. Kadang kalau diangen-angen nggih Bang nggih. Cilik digedhekno, dinikahno ya. Mari ngono gedhe sing diopeni anake wong liya tok. Sing ngopeni kali cilik ora tau dikeki apa-apa niku piye, Mbak? Itu jenenge anak durhaka. Begini Mas ya. Biasanya pembalasannya dari seorang ibu ke anak itu biasanya gini. Ya, kamu sejak saya gembol, saya kandung, kemudian kamu lahir, terus saya rawat sampai besar dan jadi orang. Nah itu balasannya, imbalannya itu ketika ibu itu misalnya sudah nggak bisa apa-apa, misalnya kalau pipis juga di tempat, berak di tempat, itu sebenarnya kan
anak yang harus merawat. Dan itulah kamu membalas dari jasa ibumu. Nah sekarang kita, lah, yuk ganjaranmu waktu lahir ora eling apa-apa, ora iso apa-apa, dirumat karo ibu, dirumat karo bapak. Lah saiki gantine ijole ya pas ketika bapak ibu sudah nggak bisa apa-apa, itu ya kita yang harus merawat. Seperti waktu kita. Dan sebenarnya kita nggak usah membedakan antara bapak dan ibu ya, Mbak. Kontribusinya sama ya, Mbak. Enggak usah, iya enggak usah membedakan. Dan karena Mbah Urip ini kan ibaratnya usianya sudah mateng gitu ya, sudah makan asam garam kehidupan gitu ya. Anak-anak yang senantiasa dia tidak lupa sama ibunya, membuat hatinya lega, bahagia, bahkan menjamin kemakmuran ibunya, itu mesti diberi kemudahan dalam kehidupannya. Diberi kemudahan oleh, contohnya banyak. Banyak sekali. Wes saya yakin dan saya pokoknya berani taruhan lah. Garansi ya? Garansi. Kalau kamu betul-betul taat kepada kedua orang tuamu dan kamu tidak pernah membuat orang tuamu sakit, dalam sakit batin maksudnya. Dan kamu kalau disuruh, kalau kamu nggak bisa, kamu ya diam aja. Jadi tidak usah banyak bentak-bentakin. Karena seorang ibu dibentak sedikit aja itu hatinya sudah lorong, sudah gelo. Nah dengan sakitnya hatinya ibu, walaupun ibu itu tidak memberi atau sumpah serapah, itu sudah timbul sendiri. Kamu tidak akan bahagia hidup di dunia dan akhirat apabila kamu tidak membahagiakan seorang ibu dan ayah, kan gitu. Saya pernah dikasih tahu sama salah satu guru saya begitu, Mbak. Asal kon iso njupuk ngrenggut atine ibumu nang awakmu. Kon ibarat melaku nang tengah alas, orang arah kecemplung jurang, orang arah dipangan macan. Sak nakal-nakalmu selamat terus. Iya. Kowe wani kok karo wong kene gini, tapi lek kowe jangan sekali-kali kamu berani sama orang tuamu. Iya betul. Dan saya itu membuktikan benar itu, Mbak. Soal dasarnya ketaatan terhadap orang tua tuh, khususnya ibu ya, karena saya dari kecil bapak sudah meninggal. Dan kadang orang kan gini, karena anak sudah kaya dan sudah mapan, alasannya ndak ada sempat untuk merawat ibu, diambilkan pembantu dan di situ itu sebenarnya ibu itu ndak bahagia. Dia lebih bahagia apabila dikasih dirawat sama anaknya sendiri, itu bahagianya dia. Mbak, kalau kita kecil dulu waktu ngaji kan selalu diberikan cerita-cerita sama ustadz. So nek mati kon bakal sing lanang untuk bidadari. Ini teman-teman tanya, sing wedok untuk apa? Itu dewa. Sebenarnya itu kalau gimana itu, Mbak? Itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sebenarnya itu hanya untuk biar kita itu selalu berbuat baik, selalu kita berbuat kebaikan kepada orang tua maupun kepada orang lain, dan kita diiming-iming oleh nanti kan mati akan dikei bidadari sampai 44. Itu sebenarnya ya maaf ya, kan itu juga apakah memang seperti itu? Itu buat anak kecil masuk akal ya, Pak? Iya masuk akal, tapi buat kita semangat ya, Pak ya. Lah bojoku sampeyan entuk opo lek taat? Nah, ada yang berkata seperti, kan saya juga sering sama guru saya dulu, kalau memang itu orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tua, terhadap orang lain, dan nanti kita mati mendapat ganjaran surga dan mendapat bidadari. Nah terus yang perempuan yang hatinya baik atau selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan identik dengan merawat ibu, itu biasanya dari orang perempuan, dari anak perempuan kan gitu. Lah apa anak perempuan itu dapat apa nanti di sana? Dia katanya ya nanti istrimu menjadi bidadari dan ketemu kamu. Nah itu. Ngoten niku napa, Mbak? Khayalan napa? Kalau saya ya itu hanya mengkhayal. Nah, dan kita belum tahu apakah itu betul. Belum pernah. Makanya kadang-kadang kalau kita kamu kalau begini, kamu nak ngenen rokok, nak kowe ngenen rokok, nak kita roh dan di tiket kowe kokono. Mana tiket kamu kalau kamu sudah sampaikan neraka kan gitu. Ya kita di dunia harus berbuat baik sesama manusia, bahkan semua makhluk hidup kan gitu Mas sebenarnya orang itu. Iya. Oke. Nah, karo panto skor timnas ya, Jolali ya. Mbak, ada pertanyaan terkait ini, Mbak, sakit, Mbak. Iya. Kalau asam lambung penyebabnya adalah telat makan,
Tapi kenapa ketika puasa Ramadan orang-orang aman-aman saja? Ngoten pripun, Mbah? Itu begini Mas, kan begini ya, orang yang berpuasa itu kan dia makannya teratur sebenarnya ya. Jadi Ini boleh tanya-tanya silakan. pagi, Nggih. nah, sahur, kemudian sore maghrib berbuka. Itu kan dia kan teratur makannya. Jadi dari siang hari tidak ada aktivitas makan itu, makan ini kan gitu dari teratur. Makanya, asam lambung sendiri itu untuk pelajaran terapi yang saya pelajari, asam lambung itu disebabkan dari angin. Angin, Mbah. Iya, jadi angin yang masuk ke pernapasan kita dan di situ kemudian dia nggak bisa keluar lagi kan gitu, itu kemudian menjadi asam lambung. Dan asam lambung sebenarnya juga semua itu terjadi dari pikiran. Kalau pikiran kita selalu tegang, selalu apa itu, kita bisa mengakibatkan asam lambung. Dan banyak sekali orang-orang yang ketika dia kena penyakit asam lambung, dia tidak berani minum kopi. Dan sebenarnya kopi itu justru malah penyembuh dari asam lambung. Iya toh. Iya, kebalik loh. Kan gitu. Dan bahkan kopi itu juga akan bisa menetralisir pankreas. Itu kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang terdahulu itu dia justru ada masalah dengan perut, malah dia makan kopi yang tidak dihaluskan. Kemudian tabib membuat ramuan kopi. Ini untuk asam lambung ya Mas ya. Bikin ramuan kopi itu biji kopi yang tua, yang bagus. Nanti 1 sendok aja nggak apa-apa. Jadi entah 1 sendok kemudian ditaruh dalam gelas, kemudian dituang air panas, dan itu misalnya bikinnya malam seperti ini, minumnya pagi hari sebelum sarapan, sebelum makan apa-apa.